apapun dan kau sudah gagal, tolong ajari boneka untuk memurnikan pil. Tingkat kedua dan tes kedua akan dilakukan sebentar lagi. Jika kau berhasil mengajari boneka ini memurnikan pil, maka kau akan lulus ujian tes kedua. Sepertinya boneka itu hanya menunjukkan prosesnya, sehingga aku bisa mengamatinya dan mencari kesalahannya. Baiklah kalau begitu. Lagi pula lebih baik untuk mengajari boneka. Boneka tidak akan terganggu seperti manusia. Selama aku ketat dengan itu, dia akan membuatnya. Lalu hasilnya pun keluar di luar. Orang-orang melihat hasil tes Zhang Xuan. Sepertinya Tuan Zhang akan mulai sekarang. Teng, hasilnya adalah 12. Ya, tes ini berbeda dari yang terakhir. Di rumah kepercayaan ini, nilai akhir diberikan setelah seluruh tes selesai, tetapi skor ini akan ditampilkan selama kandidat memulainya. Skor akan naik begitu kandidat mengatakan sesuatu yang benar, dan skor akan turun begitu kandidat mengatakan hasil yang salah. Ketika saudaraku datang untuk ujian, nilainya hanya turun 5 kali, berarti dia membuat kelima kesalahan. Aku mendengar bahwa Tuan Jiang membuat 7 kesalahan dan ujian bintang 2-nya saudaramu telah memecahkan rekor. Mengejutkanku, skornya naik tanpa penurunan. Namun tiba-tiba saja dari nilai 12 itu menjadi 40. Lah, 40 tanpa kesalahan apapun. Ini tidak mungkin, tidak ada yang pernah melakukan ini. Pengajarannya tentang memurnikan pil ini benar-benar luar biasa. Bahkan alkemis bintang 3 pun tidak bisa melakukan ini. Bagaimana orang seperti dia bisa melakukan ini, kata si Jian Cheng. Namun di sana murid-muridnya hanya ya biasa aja dengan kemampuan Zhang Xuan, seperti yang diharapkan dari Tuan Zhang. Dia bahkan melakukan tanpa melakukan satu kesalahan pun. Tuan Zhang memang sesuai dengan namanya. Lalu tiba-tiba saja 40 itu berubah menjadi 60. Lah, 60 ini sama skor dengan dibuat kakakku, kata si Nonamu. Kupikir kakakmu bisa memegang rekornya setidaknya selama 10 tahun, tapi tiba-tiba saja ada seorang seperti Zhang Xuan muncul dan memberikan perlawanan pada skor kakakmu, kata si pengawas. Namun sesuatu yang tidak terduga muncul. Dari skor 60 menjadi 59. Lah, dia membuat kesalahan. Akhirnya dia membuat kesalahan. Ya, ada si Jian Cheng pun di sana hanya, ya sudah kubilang kan, tidak masuk akal untuk tidak membuat kesalahan selama proses. Si Nona juga berkata, dengan berlakunya waktu lebih banyak, Herba akan menyatu dan tidak dapat dihindari untuk membuat kesalahan ya. Nah, tapi dia cukup hebat karena dia bisa mendapatkan 60 poin begitu cepat. Namun tiba-tiba saja nilainya yang asalnya 59 menjadi 62 dan terus naik. Kita pun dipindahkan ke scene seseorang. Di ruang sunyi pavilion guru terpelajar, seseorang mendekati ruangan seseorang. Terlihat seseorang sedang bermeditasi atau sedang berkultivasi. Aku sudah menunggumu, dan aku juga sudah memberitahumu untuk tidak mengganggu kultivasiku, bukan? Aku tidak bermaksud demikian, tapi katakanlah ada apa? Seseorang sedang mengikuti ujian guru tester pelajar. Ayolah, banyak orang yang melakukan itu, tapi sedikit orang yang lulus, bukan? Kenapa kau menggangguku dengan hal remeh seperti itu, kata orang itu. Apa kau datang untuk menggangguku kali ini? Tidak, tapi tahap pikirannya mencapai 5.1. Apa 5.1? Dia bahkan lebih pintar dari Moyu ya, kata orang itu. Dilihat dari bentukannya, kayaknya orang ini adalah kakaknya si Moyu ya, yang dari tadi kita bicarakan. Dia mendapatkan tahap pikiran seperti itu sebelum menjadi guru terpelajar bintang 1. Itu berarti dia cukup berbakat, bukan? Kata orang itu. Dan juga selain itu dia masih remaja dan juga membiarkan murid remajanya masuk ke rumah kepercayaan, lalu mendapat skor 85. Orang tua sama anak aja paling mendapatkan 60, tapi dia guru dan murid mendapatkan 85 di skor kepercayaan. Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa mendapatkan kepercayaan seperti itu oleh murid-muridnya. Dia pun langsung keluar ruangan. Apalagi, ceritakan semuanya padaku. Ya Tuan, dia mengikuti tes kedua hari ini pavilion kerajaan pendukung sekarang dan mendapat nilai 60 tanpa satu kesalahan pun. Dia mendapat 60. Bagaimana mungkin tanpa satu kesalahan pun lagi? Terus apalagi? Ya, itu yang mengganggu kami. Ketika dia mendapat 60 poin, ada satu kesalahan yang dia buat, sehingga poinnya dikurangi menjadi 59, bukan? Tapi setelah dia mendapat 59, poin berikutnya malah naik jadi 62 dan terus naik lagi hingga sekarang. Formasi dan telah dilestarikan selama ribuan tahun tanpa masalah. Kenapa semua itu bisa terjadi secara tiba-tiba, kata orang itu. Namun si pelayan masih berkata, selain itu ada 3 kasus lagi di mana skornya turun dan meningkat cepat. Hah?
Tunggu, bukankah kalau udah turun seharusnya terus turun? Kenapa udah turun terus naik lagi? Ada apa ini? Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Ya itulah yang tidak ku mengerti. Tapi pada akhirnya dia mendapatkan nilai 101. 101, bagaimana mungkin anjir? 100 kan maksimal dari poin itu, kenapa bisa menjadi 101 poinnya? Boneka itu bahkan bisa mempertaruhkan nyawanya untuknya jika nilainya lebih dari 100, bukan? Lalu apakah dia sudah menyelesaikan tesnya? Kata orang itu. Belum tuan, sepertinya skornya masih meningkat. Kurasa akan lebih dari 101. Lalu si orang itu pun pergi. Bawa bajuku, cepat aku akan pergi ke sana. Sementara itu, di ruangan yang lain, beberapa guru terpelajar sedang ngagosip. Tuan Hong, akhirnya kau bisa menerobos menjadi alkemis bintang 3. Kami sangat iri padamu. Ya, kami menjadi alkemis bintang 2 saat itu, tetapi Anda adalah satu-satunya yang menerobos. Hahaha, kata si Tuan Hong. Aku tersanjung, aku beruntung bertemu dengan seseorang master sejati dan mendapatkan pencerahan di bawah bimbingannya saat aku keluar. Kau tahu, saat aku jalan-jalan, aku bertemu dengan seseorang, namun tiba-tiba saja saat si Tuan Hong sedang asik bicara, kabar buruk. Pelayan menginterupsi kata-kata mereka. Ada apa? Kenapa kau panik? Tuan, maaf. Tapi aku punya alasan, kata orang itu. Seorang laki-laki baru saja mengikuti ujian untuk menjadi guru terpelajar bintang 1. Dan dia memilih alkemi sebagai pekerjaan tambahannya dalam ujian kedua. Dan pada akhirnya, terus apa yang terjadi? Apakah dia mendapat nilai 60 sama seperti kakaknya si Moyu? Tidak, bahkan dia mendapatkan 101 atau lebih baik dari Hongi. 101 Tuhan, ku bilang 101. Apa 101? Kata orang-orang di sana. Dia mendapatkan 101 dari 100. Bagaimana mungkin? Ujian di pavilion pekerjaan pendukung adalah pekerjaan yang salah, bukan? Harusnya aku harus bisa melihat dia sendiri. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke sana, kata si Tuan Hong. Aku ingin tahu siapa dia dan mendapatkan seperti itu dalam ujian pengajaran alkemis. Aku tidak percaya. Kalau begitu, akhirnya mereka pun tiba di tempat ujian Jiang Xuan. Tuan Jiang, apa yang terjadi? Ku dengar seseorang mendapatkan poin 101 di pavilion pekerjaan pendukung. Tidak hanya 101, lihat skornya. Deng-deng, 130. Bagaimana bisa 130? Aneh banget anjir. Bukankah poin maksimalnya cuma 100? Kenapa ujung-ujung 130? Kata orang-orang di sana. Ya, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku juga bingung. Di sana juga datang seseorang. Para ahli yang secara khusus dikirim serikat guru terpelajar menciptakan ruang ujian, sebuah harta spiritual, jadi tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya. Seseorang berkata seperti itu. Tuanmu, karena Anda bersikeras, tolong beritahu kami alasannya. Ya benar, seperti yang sudah kita duga, dia adalah kakaknya si Moyu ya. Kalian semua harus tahu bahwa kemampuan mengajar penting dalam tes ini. Jika pengajaran mereka dapat poin, dan jika tidak mereka akan kehilangan poin. Intinya seperti itu. Semakin banyak poin yang digunakan atau diterima, maka kemampuan mereka berarti sangat bagus dalam mengajar. Tetapi apakah kalian pernah berpikir tentang dasar penghakiman? Dasar penghakiman apa itu? Misalnya dalam tes alkemis yang sedang berlangsung sekarang, jika kandidat dapat memberikan panduannya untuk memurnikan pil tingkat 1 ke pandangan alkemis tingkat 4, kurasa kita bisa mengoreksinya dengan benar. Tapi bagaimana jika bukan begitu? Mengapa menurut kalian skornya turun dan kemudian naik lagi? Aku ingat para kandidat mendapatkan 1 poin untuk kesalahan mereka temukan dan 1 poin lebih banyak untuk kesalahan berikutnya. Bukan yang terakhir kulakukan di pavilion Annering. Aku menganggap orang di pavilion pekerjaan pendukung sekarang menemukan beberapa kekurangan dalam jawaban yang benar, sehingga pengajarannya dianggap salah oleh pavilion pada awalnya. Namun pavilion pekerjaan pendukung cerdas. Setelah merasa mereka melakukan pekerjaannya dengan benar dan menemukan beberapa kekurangan dalam jawaban yang benar, sehingga pengajarannya dapat dianggap salah satu oleh pavilion oleh awalnya. Namun pavilion pekerjaan pendukung cerdaslah merasa lebih lancar untuk memurnikan pil setelah mengoreksi kekurangan yang dia tunjukkan. Lalu dia melakukan dia melakukan hal yang sebaliknya. Setelah dia memperlihatkan satu kesalahan, dia menunjukkan cara yang benar. Intinya dia sengaja untuk menunjukkan kesalahan supaya robotnya atau bonekanya bisa melakukannya hal dengan benar. Dalam hal ini alkemis menemukan total 15 kekurangan, bukan? Ya, kecuali untuk alasan itu aku tidak tahu apa yang terjadi. Hei, siapa namanya? Bisakah dia menjadi anggota senior serikat alkemis? Aku harus menemuinya sekarang, kata si Tuan Hong. Dia bukan serikat senior, seorang alkemis bintang 1, dan dia juga paling 20 tahunan lah, kata seseorang di sana. Di sana pun Jiang Xuan keluar. Si Tuan Hong pun terkejut. Lah,
Tuan Zhang, apa yang dia lakukan di sini? Tuan Hong, kau kenal dia? Ya, dia adalah monster sejati yang aku ceritakan mencerahkan dan membantuku menerobos begitu cepat. Kau ingat dia? Ya, benar sekali. Jadi dia orangnya ya, yang Anda sebutkan menjadi alkemis bintang 1 menjadi lewat debat itu ya. Hehehe. Sementara itu kakaknya si Moyu, dia menjadi alkemis melalui debat ya, menginstruksikan alkemis bintang 2 dalam penyempurnaan pil bintang 3. Dia bahkan mendapatkan 130 poin di pavilion pekerjaan pendukung. Dia belum 20 tahun, bagaimana dia bisa memiliki pengetahuan tentang alkemi sebanyak itu? Namun si Tuan Hong pun berkata, aku juga merasa aneh pada awalnya dan aku tidak tahu alasannya sampai aku menyelidikinya sendiri. Dia memiliki seorang guru bernama Yang Xuan. Yang Xuan itu si Zhang Xuan versi dukun ya. Seorang guru terpelajar ya, aku rasa levelnya di atas bintang 3. Di atas bintang 3 mereka pun kaget, tidak ada guru terpelajar tingkat tinggi seperti itu bahkan di kerajaan-kerajaan yang memiliki gelar, bukan? Lalu Zhang Xuan pun mencela atau menyela omongan mereka. Hey, by the way, apa ada yang salah dengan pavilionnya? Itu membuat beberapa kesalahan ketika menilai pengajaranku. Apa maksudnya itu? Itu karena kau menemukan kekurangan dalam pemurnian pil dari alkemis bintang 4. Hah? Apa hanya itu yang ada di sini di alkemis bintang 4, kata Zhang Xuan. Lemah sekali. Bukan karena alkemis bintang 4 yang lemah, tapi kau terlalu OP, kata orang-orang di sana. Bangsat. Sekarang Anda telah melewati babak kedua. Mari kita mulai babak ketiga, kata si pengawas. Anda tidak perlu mendapatkan skor di sana. Anda akan melihat boneka merah dan biru. Kekuatan mereka sangat mirip. Nah, pekerjaan Anda adalah untuk mengajari salah satu di antara boneka itu untuk menang di antara boneka lain. Biarkan yang merah, berikan yang merah beberapa instruksi untuk mengalahkan yang biru, dan Anda akan melewati putaran ketiga begitu saja. Jadi intinya kau harus menjadi guru untuk yang merah ya. Oke, baiklah kalau begitu. Zhang Xuan pun masuk dan melihat pertempuran mereka. Mereka benar-benar berada di puncak tahap koneksi Qi. Sekarang di puncak tahap koneksi Qi, kerajaan Tian Xuan dapat dianggap sebagai Grandmaster. Tapi di sini kerajaan ini memiliki boneka yang berada di puncak tahap koneksi Qi. Edanlah, kata Zhang Xuan. Pavilion guru terpelajar sepertinya sesuai dengan reputasinya. Memang sangat sulit bagi orang biasa untuk melewati babak ini. Tidak heran rumor mengatakan bahwa sulit bagi siapapun untuk lulus ujian ini. Lalu Zhang Xuan pun melihat pertarungan antara si merah dan si biru. Dalam hatinya dia berkata, ya mereka berada di tahap puncak koneksi Qi. Seorang di tahap puncak koneksi Qi di kerajaan Tian Xuan dapat dianggap sebagai Grandmaster yang sangat kuat, tetapi di sini bahkan boneka bisa mencapai tahap koneksi Qi loh. Kerajaan ini benar-benar luar biasa, kata Zhang Xuan. Kurasa pavilion guru terpelajar sesuai dengan reputasinya. Memang sangat sulit bagi orang-orang untuk melewati babak ini. Tidak heran rumor mengatakan bahwa sulit bagi siapapun di bawah puncak tahap koneksi Qi untuk lulus ujian guru terpelajar. Serangan si boneka merah sangat kuat, lihatlah itu. Wush. Lalu si boneka biru pun tidak mau kalah. Wush. Saat mereka bertarung, masing-masing dari mereka memiliki kelebihan dan sulit bagi mereka untuk bertarung habis-habisan. Jika demikian, aku akan menunjukkan kelemahan mereka untuk meningkatkan kekuatan boneka merah dan mengurangi kekuatan si boneka biru. Begitu ya rupanya. Menarik. Mari kita mulai. Hei yang merah, mundur 3 langkah. Lalu putar separuh tubuhmu ke kanan, kata Zhang Xuan. Lalu si boneka merah siap dan hajar dia. Ya, sementara itu di luar, seorang alkemis yang tidak baik sama sekali dengan kultivatornya, bukan? Guru terpelajar adalah instruktur yang baik. Sebagai murid dan guru terkenal bintang 3, dia mungkin lebih baik daripada memberikan instruksi pada orang-orang dalam kultivasi dari pemurnian pil. Babak ini tidak melibatkan skor, tetapi hasilnya ditentukan oleh waktu dan gerakan yang digunakan oleh boneka merah. Jika boneka merah itu memerlukan banyak waktu untuk mengalahkan boneka biru, maka kurasa dia tidak akan bisa lulus ujian. Ya, kau benar, kata si pengawas. Aku masih ingat kakakmu mengambil tes boneka merah dan mengalahkan yang biru. Ya, kurang dari 20 gerakan di bawah instruksinya. Itu dibicarakan secara luas. Lalu tiba-tiba saja berkata, lebih tepatnya 17 gerakan. Kakak Oni-chan, kata si Moyu. Ya, itu benar. Kita sebut saja si kakak adalah Simo ya. Aku penasaran berapa banyak gerakan yang akan digunakan boneka merah di bawah instruksi Zhang Xuan. Aku juga, kata Simo. Aku ingin melihat apa yang dapat dilakukan pria dari kerajaan Tian Xuan. Apakah dia
Bukan hanya seorang alkemis yang baik, tetapi juga seorang kultivator yang baik, ataukah dia lebih dari itu? Namun di sana si Jian Cheng berkata, dia seorang alkemis yang baik bahkan ketika dia masih muda, kurang lebih 20 tahun usianya. Aku tidak percaya dia juga seorang kultivator yang baik. Ayolah, ini benar-benar tidak adil. Si Tuan Hong pun berkata, dia luar biasa menjadi alkemis yang baik di usianya, bukan? Biasanya kedua boneka akan menghabiskan sekitar 300 napas mengadakan pertandingan demonstrasi dan kemudian memulai pertandingan berikutnya setelah 10 napas, kata si Jian Cheng. Mengingat bahwa setiap gerakan mereka menghabiskan waktu kurang lebih dari 310 napas, tapi 312, 314, sepertinya dia tidak mendapatkan hasil yang baik dalam hasil tes ini. Lihat, dia memberikan instruksi kepada orang lain. Itu benar, dia agak lemah dalam memberikan instruksi kepada orang-orang. Sepertinya setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Mungkin dia lebih baik memurnikan pil daripada memberikan instruksi. Sayang sekali. Aku terlalu berekspektasi tinggi padanya, kata si pengawas. Sementara itu Simo mengatakan, dia meletakkan kereta di depan kuda. Dia tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Hahaha. Lagi pula dia akan melewati babak ini, kata si Moyu. Ya, ujiannya pun selesai. Zhang Xuan akhirnya keluar. 352 napas telah berlalu, berarti mereka berjuang selama 42 langkah. Boneka merah menggunakan begitu banyak kekuatan sesuai dengan instruksiku sehingga kepala boneka biru ini terlempar dengan sebuah. Lihatlah, boneka biru ini rusak. Bagaimana ini? Apakah harus menggantinya atau bagaimana? Aku menghabiskan banyak waktu untuk mencoba memperbaikinya, tapi tidak berhasil. Bisakah kalian beritahuku, aku ini gagal atau lulus? Namun di sana, yang lain pun kaget. Boneka birunya kepalanya terlepas. Memangnya itu mungkin? Aku tidak pernah berpikir kepalanya akan terlempar oleh yang merah. Bagaimana?